Langsung aja kita bahas sebuah cerita sejarah yang luar biasa, tapi anehnya jarang banget diceritain. Gimana coba, sebuah kerajaan besar di abad ke-15 bisa secara fundamental ngerubah total identitas keagamaan? Ini bukan sekedar cerita masa lalu yang membosankan ya. Ini adalah intrik tentang strategi, kekuasaan, dan diplomasi tingkat tinggi. Coba kita renungkan satu pertanyaan inti ini. Kalau ada perubahan budaya yang supermasif, apakah itu selalu karena diserang sama penakluk dari luar? Atau justru perubahannya itu mekar dari dalam keluar? Biasanya kan kita mikir, wah pasti ada invasi besar-besaran nih. Tapi bersiaplah, karena kita bakal ngelihat sudut pandang yang sama sekali berbeda. Bagian 1. Mitos Islamisasi. Ulasan kita kali ini didasarkan pada sebuah studi akademik yang sangat memikat, yang ngebongkar habis manuskrip kuno dan dokumen sejarah. Studi ini semacam ngajak kita buat berhenti ngeliatin aktor-aktor luar yang biasa kita curigai dan mulai fokus pada sekelompok pemegang kekuasaan lokal yang sebenarnya jadi dalang di balik semua ini. Jadi gini poin krusialnya. Perubahan di wilayah Sunda waktu itu ternyata nggak cuma digerakkan oleh para pedagang asing atau kekuatan militer dari luar. Sama sekali bukan. Katalis sebenarnya justru kaum bangsawan lokal Hindu-Buddha itu sendiri yang bertindak ibarat makelar budaya yang super cerdas dan strategis. Bagian 2. Aristokrasi Menak. Nah, buat ngerti gimana cara mereka main, kita harus paham dulu kakunya struktur masyarakat Sunda kala itu. Di posisi puncak jelas ada prabu dengan otoritas absolut. Di bawahnya persis ada kelompok menak atau kaum bangsawan. Lalu diikuti oleh pandita, rakyat, dan abdi dalam. Coba perhatiin kelompok yang kedua ini, kaum menak. Ini adalah kelompok spesifik yang memegang kendali paling mutlak atas orang-orang di bawahnya. Siapa sih sebenarnya kaum menak ini? Merekalah yang menguasai wilayah administratif, memimpin militer, sampai ngontrol penuh tempat-tempat sakral. Jadi bisa dibilang merekalah perantara kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau mereka bikin pilihan pribadi, termasuk soal agama, itu otomatis bakal beresonansi dan ngaruh ke seluruh lapisan masyarakat di bawah mereka. Ibaratnya, bosnya gerak, bawahannya pasti ngikut. Bagian 3. Para pelopor kerajaan. Cerita pertama datang dari sosok Raden Bratalegawa. Ingat ya, ini bukan cerita orang asing yang ngajak orang asing lain pindah agama. Ini murni tentang seorang bangsawan tingkat tinggi yang manfaatin pengalamannya berdagang ke luar negeri buat ngenalin paradigma baru, langsung ke jantung keluarga kerajaan. Walaupun waktu itu ajakannya ke saudara iparnya ditolak halus, dia tetap dikasih izin kok buat nyebarin Islam di daerahnya sendiri, yaitu Cirebon. Tokoh berikutnya malah lebih dramatis lagi. Pangeran Cakrabuana dan adiknya, Rara Santang, keduanya anak dari raja legendaris Prabu Siliwangi. Dinamika politik internal keluarganya kerasa banget tajamnya. Sang pangeran sampai rela kehilangan haknya atas mahkota, semata-mata karena dia milih masuk Islam. Tapi tebak, pengasingannya ini justru jadi batu pijakan kuat buat ngebangun kesultanan baru yang masif banget nantinya. Kita lompat ke tahun 1447 Masehi. Bayangin ada sebuah permukiman pesisir baru bernama Cirebon yang dihuni oleh populasi yang sangat spesifik dan beragam, tepat 348 penduduk. Ada orang Sunda, Jawa, Andalas, sampai pendatang dari India, Persia, Arab, dan Tiongkok. Dan kalian tahu apa yang nyatuin mereka semua di pelabuhan pesisir itu? Ya, keyakinan Islam. Bagian 4. Sunan Gunung Jati. Cerita ini makin gila pas masuknya sosok jenius bernama Syarif Hidayatullah, atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Karena beliau ini orang dalam, cucu langsung dari Prabu Siliwangi, status elitnya bikin masyarakat gampang banget nerima beliau. Alih-alih pakai kekerasan, beliau pakai cara akulturasi damai lewat etika sufistik, buat nenun nilai-nilai Islam ke dalam budaya Sunda yang udah ada. Terus pernikahan strategisnya dengan kaum bangsawan juga ngebantu banget kunci aliansi politik yang ada. Misi damai ini terus dilanjutin sama putranya Maulana Hasanuddin dan dibantu sama dua pengikut bangsawan dari Pajajaran, Ki Mas Jong dan Ki Agus Jow. Gerakan yang disetir dari dalam ini sukses besar, sampai-sampai pada akhirnya mulai memicu ketakutan luar biasa di kalangan elit Hindu-Buddha yang masih tersisa di pusat kekuasaan. Bagian 5. Runtuhnya Pajajaran. Kepanikan pun memuncak. Raja Pajajaran yang ngelihat ekspansi Islam makin pesat, ngambil langkah putus asa dengan bersekutu bareng armada Portugis di tahun 1522. Tapi ironisnya, manuver diplomasi ini justru memicu kemarahan dan serangan balasan besar-besaran dari rakyat dan kerabat mereka sendiri di pesisir. Tindakan ini benar-benar nyiapin panggung buat kehancuran dramatis kerajaan tersebut. Dan bagian ini nih yang bikin geleng-geleng kepala.
Benteng ibu kota Pakuan yang terkenal nggak bisa ditembus itu, pada akhirnya nggak runtuh karena digempur dari luar loh. Benteng itu justru dibukain pintunya dari dalam pada tengah malam oleh Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo. Iya, kaum bangsawan Menak Pajajaran itu sendiri yang ngerasa dikhianati sama kerajaan lamanya. Ini tuh bener-bener sebuah kudeta orang dalam yang dieksekusi sempurna sama kelas aristokrat yang sedari tadi kita bahas. Teks kuno dari Carita Parahyangan ini nyebutin soal Palangka Sriman Sriwacana, alias batu penobatan sakral para raja. Setelah benteng jatuh, batu suci ini secara fisik dibawa pindah ke Banten. Ini tuh bukan cuma sekedar bawa barang rampasan ya. Ini adalah wujud transfer legitimasi kerajaan yang permanen dari raja-raja masa lalu ke para penguasa Islam yang baru. Tanpa batu itu, literally nggak ada lagi raja baru yang bisa dinobatkan di Pakuan. Bagian 6. Sebuah warisan budaya. Debunya udah reda, kerajaan lamanya udah hilang. Tapi, uniknya, para penguasa Banten yang baru gak terus menghapus masa lalu mereka gitu aja. Mereka justru memadukan pengetahuan lokal dan warisan kebangsawanan mereka buat ngebangun kekuatan ekonomi yang super kuat. Di bawah kepemimpinan seperti Sultan Ageng Tirtayasa, wilayah ini berkembang pesat, bukan karena dijajah bangsa asing, melainkan lewat integrasi organik dan kecerdasan pemakaian strategi lokal. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, fakta bahwa Islamisasi Banten itu dipelopori dari dalam oleh kaum bangsawan lokal pakai etika sufistik, itu jadi alasan utama kenapa hukum Islam bisa kawin dengan harmonis bareng adat istiadat setempat. Inilah pondasi sejarahnya, kenapa Islam di Indonesia hari ini tuh diakui secara global, sangat toleran, moderat, dan gampang banget membaur sama budaya lokal. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikirin satu hal ini. Kalau kalian ngelihat ada perubahan politik atau budaya yang masif di dunia modern saat ini, kira-kira perubahannya itu beneran datang mendobrak dari luar? Atau jangan-jangan persis kayak di Banten tadi, perubahan itu aslinya lagi disetir pelan-pelan dari dalam oleh para pemegang kekuasaan itu sendiri? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini, dan teruslah mempertanyakan sejarah.